Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil khabir, as-sami'il basir, ahata bi kulli syai'in ilma, ahsa kulla syai'in adada, la ilaha illallah wa ilaihil masir. Ahmadu rabbi wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul aliyyul kabir, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abdullah wa rasuluhu basyirun nadhir wa sirajul munir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi dzawil fadlil kabir. Wa yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, tidak perlu panjang di mukadimah karena sudah masuk jam 8 lebih. Khawatirnya nanti juga ada ilmu yang tidak tersampaikan karena terbatas waktu. Baik, pada pembahasan di majelis sirah ini kami ingin melanjutkan kembali sirah Al-Imam An-Nawawi yang sebenarnya ini nantinya akan menjadi pendahuluan untuk membahas kitab adab nantinya. Jadi untuk majelis sirah ini nanti kita akan selingi dengan majelis adab. Majelis sirah ini nanti kita akan selingi dengan majelis adab. Dan kita muqaddimahi dengan sirah dari Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu tentang sirah Al-Imam An-Nawawi sudah kita mulai, yaitu kita berakhir pada, kalau tidak salah, lakom atau gelar-gelar yang ada di dalam atau yang ada pada diri Al-Imam An-Nawawi. Sedikit akan kami bahas di sini berkenaan tentang gelar atau pujian oleh para ulama terhadap Imam Nawawi, Al-Imam An-Nawawi. Al-Imam Ad-Dhahabi berkata tentang Imam An-Nawawi. Qala anhu Al-Imam Ad-Dhahabi. Imam Ad-Dhahabi mengatakan bahwa gelar-gelarnya itu berupa, gelar-gelarnya Imam Nawawi itu berupa, yang pertama Asy-Syaikh, yang kedua Al-Imam, yang ketiga Al-Qudwah, yang berikutnya Al-Hafidh, lalu Az-Zahid, lalu Al-Abid, lalu Al-Faqih, lalu Al-Mujtahid, Ar-Rabbani, Syekhul Islam, Hasanatul Anam. Nah, gelar-gelar ini, pujian-pujian ini perlu digarisbawahi, perlu dipahami. Yang pertama Asy-Syaikh. Apa itu Asy-Syaikh? Asy-Syaikh itu arti asalnya adalah orang tua. Tapi kita tahu bahwa beliau meninggal bukan di usia tua, masih muda. Beliau meninggal pada usia 42 tahun. Lalu apa maksud gelar dari Asy-Syaikh ini? Adalah tentunya makna dari Asy-Syaikh untuk Imam An-Nawawi adalah tua dalam sisi ilmu. Artinya ilmunya sudah matang gitu. Karena yang namanya tua, yang namanya usia tua adalah usia di mana sudah di mana manusia sudah matang akalnya, matang fisiknya, matang semuanya. Maka bagi Imam Nawawi di sini bukan itu yang dimaksud, tapi adalah matang dalam sisi ilmu.
ilmunya sudah dikatakan seperti orang dalam kondisi tua, ya, sudah begitu matangnya, sudah begitu masaknya, ya. Asy-Syaikh bagi beliau Imam Nawawi. Lalu yang kedua, al-imam. Al-imam artinya adalah pemimpin. Maka Imam Nawawi ini kenapa digelari al-imam? Karena beliau adalah orang yang sudah punya kelayakan memimpin, khususnya memimpin dalam agama. Pemimpinnya agama itu salah satunya adalah Imam Nawawi. Ya, pemimpin agama kita ini salah satunya adalah Imam An-Nawawi. Lalu yang kedua, al-qudwah. Al-qudwah artinya adalah teladan. Maka Imam Nawawi ini adalah orang yang memang sudah layak memiliki keteladanan dalam agama. Nah, teladan dalam hal agama. Lalu yang berikutnya adalah al-hafidh. Al-hafidh artinya adalah menjaga. Dan maksud daripada al-hafidh, gelar untuk Imam Nawawi, adalah bahwa beliau punya kelayakan atau punya kemampuan untuk menjaga. Al-hafidh menjaga apa? Menjaga agama, menjaga sumber-sumber agama, baik itu Al-Quran ataupun Al-Hadis. Al-Hafidh. Kalau Al-Quran sudah jelas, karena beliau sudah hafal kurang lebih di usia 13 tahunan. Apalagi yang namanya hafalan atau begitu juga hafalan hadis. Ya, karena yang namanya menghafal artinya dia sedang menjaga. Ketika orang itu sedang menghafal, maka dia sedang menjaga sesuatu yang dia hafal. Ya, ketika dia sedang menghafal, maka dia sedang menjaga sesuatu yang dia hafal. Apa saja? Ya, menghafal nama, menghafal nomor, menghafal istilah, itu artinya dia sedang berusaha untuk menjaga. Tetapi diutamakan bagi Imam Nawawi, kenapa disebut dengan al-hafidh? Beliau adalah orang yang punya kematangan atau kemampuan dalam menjaga agama Islam ini dengan cara dihafal sumber yang di situ kita memahami agama kita. Menghafal, menjaga sumber di mana kita memahami agama kita. Kita bisa paham apa agama kita ini apa, dari mana. Kalau tidak dari Al-Quran, lalu dari yang berikutnya dari Al-Hadis. Nah, lalu yang berikutnya Az-Zahid. Az-Zahid artinya adalah taroka. Maka Imam Nawawi ini artinya taroka ini meninggalkan. Tarkuhu, meninggalkan. Atau arti dari zahid sendiri, arti zahid juga adalah qillatus syai', sesuatu yang sedikit. Meninggalkan atau sesuatu yang sedikit. Az-zahid itu adalah orangnya, orang yang zuhud. Kalau zuhud itu adalah sifat, ya. Kalau orangnya namanya zahid. Nah, maka zuhud atau orang yang zuhud, ya, makna zuhud atau orang yang zahid, orang yang zuhud itu adalah orang yang
memiliki kemampuan untuk meninggalkan. Memiliki kemampuan untuk meninggalkan. Meninggalkan apa? Ya tentunya meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan gemerlapnya dunia. Atau qillatus syai', yaitu sesuatu yang sedikit. Maka arti daripada zuhud atau arti daripada orang yang zuhud adalah orang yang punya kemampuan untuk mengambil yang sedikit, mengambil sedikit dari dunia, secukupnya, mengambil secukupnya dari dunia ini. Karena manusia hidup di dunia, maka ambillah yang itu diperlukan untuk kehidupannya selama di dunia. Ambil untuk makan, ambil untuk minum. Kalau sudah selesai makan, sudah, walaupun masih banyak, jangan diambil lagi dunia ini. Kalau sudah selesai minum, sudah, jangan diambil lagi dari sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau sudah cukup makan, kalau sudah cukup pakaian, kalau sudah cukup tempat tidur, kalau sudah cukup keluarga, sudah. Itu artinya zahid. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia banyak harta, tetapi dia mampu mengambil hanya secukupnya, sedikit. Hanya untuk dia cukup makan, cukup minum, cukup pakaian, dan seterusnya. Itulah zahid. Yang berikutnya adalah abid. Abid adalah at-tadallul ma'a itta'ah, yaitu kehinaan, tadallul, menghinakan, namun untuk sebuah ketaatan. Jadi beliau Imam Nawawi ini adalah orang yang telah mampu menghinakan diri dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka taat kepada Allah. Itu nama atau arti daripada al-abid. Lalu berikutnya al-faqih. Al-faqih artinya adalah al-fahmu wal fatonah, yaitu cerdas dan faham. Al-faqih adalah cerdas dan faham. Al-fatonah wal faham. Namun hadal ism ghalaba ala ilmi din, bahwa kata faqih itu umumnya dimaknai untuk memahami orang yang paham dengan ilmu agama. Makna daripada faqih dimaknai untuk orang yang sangat paham dengan ilmu agama, orang yang sangat cerdas dalam memahami ilmu agama. Itu nama dari kata al-faqih. Karena ilmu agama ini adalah ilmu yang merupakan ilmu yang begitu mulia, li syarafihi wa siyadatihi ala sa'iril ulum. Dan ilmu agama ini merupakan ilmunya fondasi dari semua ilmu, ala sa'iril ulum, fondasi dari semua ilmu. Maka orang itu belum dikatakan faqih kalau dia belum memahami pemahaman yang luas terhadap agama ini. Nah, jadi Imam Nawawi kenapa disebut al-faqih? Karena beliau adalah salah satu ulama yang memahami, yang memiliki kecerdasan, dan orang yang begitu luar biasa dalam memahami ilmu-ilmu agama, yang ilmu agama ini menjadi sumber atau fondasi semua ilmu.
Berikutnya al-mujtahid. Al-mujtahid adalah artinya badlul ijtihad kullu juhdin, bahwa mujtahid itu orang yang telah mampu mengerahkan segala kemampuan, orang yang telah mampu mengerahkan segala kesungguhan, mengerahkan badlul juhdi. Untuk apa? Untuk liidrak hukmi syar'i, untuk mendapatkan, untuk menemukan hukum menurut syariat ini. Untuk menemukan hukum berdasarkan syariat ini itu perlu ijtihad, perlu orang yang sudah memiliki kelayakan untuk menjadi seorang mujtahid, untuk mendapatkan, menemukan hukum yang beralaskan syariat ini. Apa hukumnya haram, apa hukumnya mubah, apa hukumnya wajib, apa hukumnya halal, apa hukumnya, ada namanya makruh, ada hukumnya makruh misalnya, ada hukum-hukum yang lain, hukum sunnah, mandub dan seterusnya. Hukum-hukum ini tidak bisa keluar dari orang sembarangan, tetapi hukum-hukum ini hanya bisa keluar dari orang yang sudah mencapai level mujtahid. Mencapai level mujtahid. Siapa itu? Satu, mereka yang sudah ahli bahasa Arab dan ahli nahwu. Yang kedua, mereka orang yang ahli usul fikih. Yang ketiga, mereka yang ahli usulul hadis. Yang berikutnya, mereka yang ahli usul tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir. Ya, kemudian ahli berbagai macam ilmu Quran, baik asbabun nuzul, an-nasikh wal mansukh dan seterusnya. Dan juga orang itu dikatakan mujtahid kalau mempunyai sofiyud dhihni, mempunyai akal yang suci, bersih, cerdas dan seterusnya. Ini banyak sekali ya level-level mujtahid yang memiliki karakter sendiri ya. Memiliki karakter sendiri. Dan itulah Imam Nawawi. Dan itulah levelnya Imam Nawawi yang sudah naik, yang sudah berhasil menempati levelnya mujtahid. Lalu beliau juga adalah Syekhul Islam. Apa itu Syekhul Islam? Laqab Syekhul Islam, gelar Syekhul Islam ini yutlaq ala kulli allamah mutabahhar fil ulum asy-syar'iyyah al-islamiyah. Syekhul Islam adalah orang yang, gelar untuk orang yang memiliki kemampuan ilmu Islam seperti lautan. Jadi ilmunya itu sudah seperti lautan. Ya tabahhar. Ilmu apa? Ilmu syariatnya, ilmu Islam. Bayangkan ilmu sudah seperti lautan, itu ilmunya kayak gimana tuh? Nah itu ilmunya Imam Nawawi. Ditanya ini bisa, ditanya itu bisa, ditanya apa bisa, ditanya apapun bisa. Walaupun tidak menutup kemungkinan ketika ditanya sesuatu masalah beliau juga tidak tahu. Tetap walaupun ilmu para ulama itu ya tabahar seperti lautan, mereka juga adalah manusia diberikan Allah ya ilmu yang sedikit, atau ilmu Allah itu lebih luas. Lalu berikutnya adalah al-allamah. Ada gelar yang berikutnya al-allamah. Al-allamah artinya adalah sighah mubalaghah min alim. Alim itu orang yang ahli ilmu.
alim, orang yang sangat ahli. Kalau sighah mubalaghah itu artinya yang hiperbola. Kalau hiperbola bahasa Indonesia namanya, dalam bahasa Indonesia namanya hiperbola, yang begitu yang begitu luas, lebih luas daripada alim, lebih hebat daripada alim, namanya al-allamah. Sudah alim, allamah lagi. Jadi sudah betul-betul ilmunya itu seperti berada di puncak ilmu, Imam Nawawi. Karena saking alimnya, bukan lagi alim tapi allamah, saking alimnya gitu. Beliau juga adalah seorang yang al-faqihun nabil, orang yang faqih namun juga terhormat. Orang yang faqih tadi sudah kita sampaikan ya. Lalu beliau juga adalah orang yang ad-dhabit. Dhabit artinya orang yang punya kekuatan hafalan tinggi. Jadi saking kuat hafalannya, Imam Nawawi ini mampu mengulang kembali persis apa yang dia dengar. Persis apa yang dia dengar dari gurunya bisa diulang lagi. Apa yang dia baca dari buku, dari sebuah kitab, dia bisa membacakannya lagi tanpa dibaca. Itu namanya dhabit. Jadi saking kuat hafalannya. Lalu beliau juga adalah seorang yang iqtisad fil aish. Iqtisad fil aish, beliau orang yang sederhana dalam hidup. Sederhana dalam hidupnya. Lalu berikutnya, beliau adalah seorang yang as-sabr ala khusyunatihi. Khusyun artinya sulit, menyulitkan. As-sabr, tapi beliau bisa sabar. Orang yang begitu sabar dengan sesuatu yang menyulitkan dirinya. Jadi saking sudah sabarnya, ya, saking kuat kesabarannya. Lalu beliau juga adalah orang yang wara. Al-wara. Wara adalah orang yang begitu hati-hati. Kalau melihat apa, itu begitu hati-hati. Kalau ingin mengambil sesuatu apa, begitu hati-hati. Kalau ingin memakan sebuah makanan, itu begitu hati-hati. Kalau ingin memakai sebuah pakaian, beliau hati-hati. Beliau ingin memastikan ini betul-betul halal, itu namanya wara. Beliau juga sebagaimana yang disampaikan, ditambahkan lagi oleh Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi. Ada ulama lagi yang menyampaikan tentang sosok Imam Nawawi ini. Beliau adalah seorang auliyaus sholihin, orang yang sudah mencapai derajat wali Allah yang sholih. Derajat wali Allah yang sholih. Beliau juga adalah seorang yang memiliki ainul muhaqqiqin. Beliau adalah seorang yang dikatakan sebagai matanya para pentahqiq. Pentahqiq adalah orang yang punya aktivitas sebagai editor, mengedit. Kalau dalam bahasa Arab namanya muhaqqiq, mengedit. Nah, beliau ini, Imam Nawawi ini adalah matanya para pentahqiq. Ya, jadi editor tahu kan, orang yang menyajikan sebuah karya tulis dengan begitu valid, dengan begitu orisinil, dengan begitu sesuai dengan sumber aslinya, dengan begitu absah, ya, begitu sahih, bersih, tidak ada yang palsu, tidak ada yang lemah. Nah, itu orang-orang yang dikatakan sebagai muhaqqiq.
muhakkik sekarang yang sangat terkenal adalah imam di periode zaman kita ini, di periode ya ulama kolak namanya gitu ya, yaitu Al-Imam Al-Albani. Itu muhakkik, beliau orang yang ahli dalam mentahqiq, ahli dalam mengedit ini hadis, ini kalimat sahih atau dhaif, ini kata ini kalimat ya benar-benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sumbernya atau tidak, atau hanya sekedar katanya gitu. Itu nama Imam An-Nawawi atau gelar Imam Nawawi. Terakhir, beliau adalah juga seorang yang memiliki sifat atau gelar Mallan. Mallan artinya orang yang dijadikan sebagai tempat berlindung. Ya, sebagai tempat berlindung. Malladul fuqaha, sebagai tempat berlindungnya para orang faqih, dan malladul muhadditsin, tempat berlindungnya para faqih dan tempat berlindungnya para ahli hadis. Tahu berlindung? Berlindung tahu ya mananya? Jadi para pakar ahli hadis, ahli fikih itu tempat bernaungnya di Imam Nawawi. Tempat berlindungnya di Imam Nawawi. Baik. Jadi kalau ada masalah apa, nanyanya mesti kepada Imam Nawawi. Masalah hadis kah, masalah fikih kah? Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya ingin menitik beratkan di pembahasan tentang lakom ini, gelar-gelar ini pembahasan yang sangat amat penting, utamanya dalam dunia pendidikan. Profil dan gelar Imam Nawawi ini mengajari kita tentang apa? Mengajari kita sebuah pelajaran mahal, yaitu bahwa manusia yang menjadi rujukan, manusia yang menjadi sumber ilmu, menjadi rujukan, hendaknya memiliki kualitas, hendaknya memiliki kapasitas, memiliki kemampuan dan keistimewaan, baik dari sisi karakter atau sifat. Itu sudah terakui kualitasnya, keunggulannya, keistimewaannya. Ya. Baik. Sebelum kita coba lebih menurunkan pembahasan lebih dalam lagi, saya ingin menyampaikan begini. Para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu syariat, baik itu santri gitu ya, di pesantren ataupun mahasiswa di kampus Islam, itu pasti sering membahas ini. Pasti sudah sering mengenal pembahasan tentang gelar-gelar para ulama. Pasti sudah sering memahami gelar-gelar para ulama. Ulama itu digelari apa dan apa gitu. Seperti tadi Al-Muhaqqiq atau Al-Hafidh atau apa. Beliau digelari dengan berbagai macam gelar, dan itu sudah dikenal oleh mereka yang mengkaji kitab, oleh mereka yang kita istilahkan dengan tulabul ilm, ya, entah itu santri, ya, entah itu mahasiswa di kampus-kampus Islam dan sebagainya. Namun ketika membahas tentang gelar-gelar para ulama ini, ya, gelar-gelar para ulama ini, yang menjadi pertanyaan yang sangat krusial, yang sangat urgent, yang sangat penting adalah sejauh manakah hasil ketika membahas tentang gelar-gelar ulama ini? Sejauh manakah kemanfaatannya dalam belajarnya, dalam belajar ilmu ini, dalam belajar tentang gelar-gelar para ulama ini? Apa manfaatnya? Sejauh mana kemanfaatannya itu? Apakah hanya baru
sampai pada batas kekaguman? Apakah hanya baru sampai batas kekaguman? Kekaguman itu maksudnya, kagum, Imam Nawawi itu besar, ilmunya luar biasa. Orang tuh terkagum-kagum. Apakah hanya baru sebatas itu? Atau malah hanya sampai kepada batas sekedar wawasan, ya, pada tahap wawasan saja. Jadi orang itu wawasannya bertambah luas, ya, ilmunya bertambah luas, bertambah tahu tentang ulama, bertambah tahu tentang sifat ulama, bertambah tahu tentang keutamaan ulama dengan dilihat dari apa? Dilihat dari gelar-gelarnya, dilihat dari pujian-pujiannya. Ulama ini hebat, ulama itu luar biasa. Orang itu kan jadinya bertambah wawasannya, ya, tentang sosok ulama ini. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira apa sampai batas itu? Ini kita sedang belajar sirah ini. Ini sedang belajar kisah, yang belajar sirah Nabawi, belajar sirah ulama. Dan perlu kita dalami tentang gelar ini agar jangan sampai hanya pada tataran, agar jangan sampai hanya pada tahapan kagum saja. Jangan sampai hanya pada tataran kagum. Termasuk begini, saya jadi pingin seperti Imam Nawawi. Saya jadi pingin. Itu bagus. Tetapi kalau hanya sampai pada batas kekaguman tadi, tetapi kalau hanya sampai batas pada keinginan untuk menjadi apa yang dikagumi tadi, itu belum cukup. Baik, coba kita lihat lebih dalamnya. Profil dari data Imam Nawawi ini yang berupa gelar tadi, yang berupa pujian tadi, adalah merupakan konsep mahal dalam pendidikan Islam. Konsep mahal dalam pendidikan Islam. Antum pernah nemukan dalam buku-buku literatur selain Islam dikatakan profesor ini abid, gitu. Dikatakan profesor ini, dikatakan ilmuwan ini faqih, abid, apalagi waro, zahid. Pernah menemukan gitu? Data-data tentang ahli ilmu, data-data tentang ilmuwan yang kita ambil ilmunya, yang kita jadikan kurikulum, yang kita jadikan konsep, yang kita jadikan panutan dalam dunia ilmu apapun, baik dalam dunia filsafat, baik dalam dunia ekonomi, baik dalam dunia apapun. Pernah kita temukan data-data seperti ini? Apa bisa contoh? Orang yang sangat mengagumi mengagumi ilmu filsafat misalnya. Ilmuwan mana yang biasanya suka dipakai? Ilmuwan ahli filsafat mana yang suka dipakai? Contohnya profesor apalah gitu ya, profesornya. Ada yang tahu? Profesor ahli filsafat yang biasa dikagumi dan dijadikan panutan. Nah, contohnya Rocky Gerung misalnya, nah gitu. Dia dikatakan sebagai gitulah ya. Tapi kira-kira gimana pengakuan tentang Rocky Gerung ini? Apakah dia ambil gitu? Contoh begitu lah. Apakah dia muallim? Dia al-allamah? Apakah dia Syekhul Islam apa begitu? Padahal Imam Nawawi bukan hanya sekedar ahli filsafat, ahli dalam logika, ya.
Kalau itu sudah jelas. Karena biasanya kalau dia ahli syariat, ahli fikih gitu, fikih itu bukan artinya hanya sekedar memahami praktek rukun sholat, haji, bukan itu. Fikih itu dalam sekali, bukan hanya pembahasan sholat 5 waktu, haji, zakat, bukan itu. Orang yang fakih tadi sudah disampaikan. Orang yang dalam ilmunya tentang ilmu agama, bukan hanya ilmu tadi itu, bukan hanya sholat itu mah. Itu ilmu yang sederhana, standar awal lah gitu ya, karena itu kan sudah standar kita sebagai seorang muslim, makanya dijadikan sebagai rukun Islam. Oke. Orang yang fakih itu pasti dia pandai dalam logika. Ya itu kan seperti filosofi ya. Pandai mengotak-atik istilah, mengotak-atik kata. Gitu. Maka kita cari biografinya para filosof itu, ilmuwan ahli filsafat itu, kita cari apakah punya gelar-gelar seperti Imam Nawawi? Apakah punya pujian-pujian seperti Imam Nawawi? Kalau nggak ada, mengapa diambil ilmunya? Kalau dipelajari boleh, tapi kalau diambil ilmunya, kemudian dituturkan kemana-mana, ditulis di Facebook gitu, akhirnya kan orang jadi gimana? Ya akhirnya kita sudah dijelaskan dengan ilmu syariat ini. Hati-hati mengambil ilmu, hati-hati menulis sebuah ilmu, ya hati-hati. Karena itu nanti bisa jadi akan ditiru oleh pembaca Facebook antum. Karena itu nanti bisa jadi akan ditiru oleh orang yang apalagi kalau belajar ilmunya baru sampai pada tahapan ya kalau kita istilahkan sebagai penuntut ilmu lah. Jadi ilmu itu kata Imam Syafi'i ada tiga tahapan. Ada 3 tahapan. Itu kita ini nggak tahu nih. Tahapan pertama saja sudah lulus atau belum? Belum lagi nanti ada tahapan kedua dan tahapan ketiga. Nah, baik. Jadi pembahasan tentang gelar-gelar tadi itu sangat penting untuk kita bicarakan, untuk kita pahami, untuk kita dalami. Ya, apalagi tadi kalau sudah terlanjur sebuah ilmu, sesuatu itu sudah kita jadikan sudah kita jadikan sebagai aktivitas sehari-hari, sudah sesuatu yang kita percayai, sudah menjadi sesuatu yang kita menjadi doktrin dalam diri kita. Hati-hati, itu ilmu antum dapat dari mana itu? Itu ilmu sudah di cross check dulu kepada sumbernya. Maka teman-teman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau belum kita mengenal ilmu itu sumbernya dari mana, kalau kita belum mengenal sumber ilmu itu, ahli ilmu ini punya kapasitas dan kualitas, kita belum kenal siapa orang ini, sudahlah kita pahami saja ilmu yang sumbernya sudah kita pahami dengan jelas. Sudah kita pahami ilmu itu ini berasal dari sumber yang jelas. Sumber yang jelas itu apa maksudnya? Sumber yang jelas itu tadi punya gelar-gelar dan pujian-pujian yang mulia seperti Imam Nawawi tadi. Sekali lagi, bukan tidak boleh belajar pada siapapun, silahkan. Belajar pada iblis pun ya silahkan. Belajar pada orang kafir saja silahkan. Tetapi siapkan dulu fondasi kita dalam berilmu, yang itu melalui orang-orang yang sudah layak menjadi sumber ilmu. Siapa orang yang layak untuk menjadi sumber ilmu? Ya salah satunya Imam Nawawi.
Baik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa profil Imam Nawawi ini tadi ini ya, ini menjadi satu pelajaran agar kita dalam belajar, dalam berpendidikan itu diharapkan hasilnya adalah ini. Ngapain kita belajar bertahun-tahun kalau hasilnya biasa-biasa aja, ngapain? Ada yang salah di sini. Imam Nawawi ini berhasil mendapatkan gelar-gelar tadi itu kan dengan cara belajar kan? Iya. Dan itu hasilnya tadi. Imam Nawawi itu orang yang layak dijadikan sebagai rujukan. Imam Nawawi itu orang yang layak dijadikan sebagai teladan, orang yang layak dijadikan sebagai pemimpin, orang yang layak dijadikan orang yang dijadikan sebagai penikmat ilmu, penikmat belajar. Saking nikmatnya belajar, saking nikmatnya ilmu, nanti ada pembahasan yang unik ya, yang sulit untuk kita tiru. Hasil dari belajar itu apa harusnya? Belajar itu harus menghasilkan apa berikutnya? Harus menghasilkan kedekatan yang kuat dengan pemilik ilmu. Itu. Ini kok sudah belajar bertahun-tahun tapi nggak cinta dengan ahli ilmu, nggak dekat dengan ahli ilmu. Ada yang masalah di sini. Terlebih lagi harus dilihat dihasilkan dari sebuah pendidikan itu adalah kedekatan kepada sumber ilmu yang hakiki. Sumber ilmu yang hakiki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semakin tinggi dia belajar, maka harus semakin dekat dengan siapa? Harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber ilmu hakiki tadi. Lihat profil dari hasil pendidikan zaman yang dikatakan sebagai modern ini, zaman modern hari ini. Apa hasilnya? Yang di sana tahu maksud daripada zaman modern hari ini itu kan? Lihat, belajar sudah serba internet. Kan zaman modern katanya kan, belajar sudah serba laptop, belajar sudah serba aplikasi gitu ya. Ada aplikasi Maktabah Kubro, ada aplikasi Maktabah Syamilah. Nyari apapun ilmu di situ ada. Itu di Maktabah Kubro namanya. Itu maksud daripada zaman teknologi, zaman modern hari ini. Tapi apa hasilnya? Apa hasil daripada lulusan di dunia pendidikan hari ini? Baik itu lulusan ilmu syariat, lebih-lebih lulusan pendidikan hukum. Apakah menghasilkan sekualitas Imam Nawawi? Apakah menghasilkan sesoleh Imam Nawawi dikatakan bahkan sampai dikatakan mencapai puncak ilmu? Al-Allamah Al-Mujtahid itu puncak ilmu tuh. Ya. Bahkan sebagai orang yang dekat dengan Allah, yaitu dengan kalimat waliullah. Wali Allah, coba lihat. Itu hasil pendidikan tuh harus begitu. Maka teman-teman kalau ingin tahu tujuan belajar itu apa? Kenapa sih kita harus belajar? Menghafal Quran, datang ke Baitul Arqam ke sini. Apa tujuannya? Ini tujuannya. Lihatlah gelar-gelar Imam Nawawi.
Itu tujuan kita belajar. Belajar apa saja? Belajar kitabullah, belajar kitab sunnah, belajar kitab-kitab apa, bahkan kitab-kitab kedokteran. Itu supaya apa? Kita mencapai level di mana kita mendapatkan gelar seperti Imam Nawawi itu. Itu tujuan kita belajar. Jadi maksud bahwa gelar Imam Nawawi ini menjadi konsep adalah ini maksudnya. Agar kita tahu apa yang harus kita hasilkan setelah kita belajar bertahun-tahun itu. Berikutnya, pelajaran yang berikutnya dari gelar-gelar beliau adalah bahwa beginilah seharusnya yang perlu dijadikan sebagai rujukan, sebagai konsep dan kurikulum dalam pendidikan. Begini harusnya, bahwa agama ini salah satu sumber ilmunya adalah Imam Nawawi. Salah satu sumber ilmunya adalah Imam Nawawi. Karena memang beliau sudah pantas menjadi sumber ilmu. Di mana Imam Nawawi sudah layak dijadikan sebagai rujukan oleh manusia. Di mana Imam Nawawi, atau di mana ketika kita ingin mengenal, ingin mengetahui masalah apa saja khususnya tentang agama Islam, maka pasti salah satu buku yang akan dirujuk adalah bukunya siapa? Imam Nawawi. Maka pasti tulisan yang akan dirujuk adalah tulisannya siapa? Imam Nawawi. Dan itu disebabkan karena beliau punya kelayakan bahkan hampir di semua sisi. Layak ilmunya, layak imannya, layak akhlaknya, layak amalnya. Itu semuanya sudah serba istimewa pada diri siapa? Imam Nawawi. Jadi jangan sampai ya kita ini merujuk sebuah ilmu dijadikan sebagai konsep, ilmu dijadikan kurikulum itu, ya, dengan sumber ilmu yang kita aja tidak kenal, Apa contohnya dalam dunia pendidikan? Ilmu yang dipraktekkan, ilmu yang sudah menjadi kurikulum baku di dunia pendidikan. Misal ada konsep apa saja, menata ruangan kelas, gitu. Itu kan sudah ada konsep bakunya gitu ya. Ruangan kelas yang sekarang kita jadikan, yang sekarang ada di tengah-tengah pendidikan kita ini. Itu kan tidak asal-asalan gitu. Itu ada ilmunya. Misal kelas itu harus ada bangku. Itu benar apa tidak? Itu sumber dari mana ilmu? Ilmu itu sumber dari mana? Sumbernya dari mana itu? Kok di kelas dalam dunia pendidikan itu mesti ada bangku? Ada bangku, ada kursi, ada meja tulis atau bangku, ada kursi. Bahkan setara antara murid dengan guru hampir tidak bisa dibedakan tempat duduknya murid dengan tempat duduknya guru, karena sudah sama-sama setara. Murid ya duduk di kursi, guru pun duduk di kursi. Setara kan? Pertanyaannya, apakah setara ilmu guru dengan ilmu murid? Nggak setara ilmu guru dengan ilmu murid itu. Maka dalam cara duduknya pun harus berbeda. Guru ya duduk di atas kursi, muridnya duduk di atas lantai.
Dan begitulah ya pembahasan dalam konsep pendidikan dari zaman ke zaman begitu. Maka dari mana konsep adanya ini, adanya bangku dengan kursi dengan meja itu dari mana? Oke. Dalam dunia pendidikan yang lain ada konsep mesti harus ada ijazah. Itu tuh ada ijazah, konsepnya dari mana? Itu benar-benar harus dirujuk itu. Kalau betul ada yang bilang ijazah dulu pernah ada di dunia Islam, di pendidikan Islam, yuk kita cari. Kalaupun ada betul, maka tujuannya apa? Harus jelas. Oke, karena yang jelas, kalau sudah sesuatu itu sudah bentuknya dunia, kertas dunia apa akhirat? Dunia. Kalau sudah bentuknya dunia, maka pasti nanti akan berujung kepada dunia juga. Ijazah itu dunia. Gitu. Maka dari mana sebenarnya konsep kalau dia dikatakan lulus harus ada ijazah? Dari mana itu? Cari cek dengan benar konsepnya. Dan banyak lagi ya, banyak lagi. Libur. Dalam dunia pendidikan hari ini liburnya kapan? Hari Ahad. Apakah muslimin liburnya hari Ahad? Dalam dunia pendidikan di zaman peradaban Islam dulu, apakah hari Ahad? Apakah satu hari? Nah gitu. Ini konsep yang nggak tahu dari mana asal mulutnya. Asal muasal itu dari mana? Dan banyak sekali ya teman-teman ya. Nih dari kita belajar tentang tentang gelar-gelar Imam Nawawi bisa kemana-mana ini. Maka teman-teman, kalau kita ingin tahu kurikulum apa yang harus dipakai, kurikulum apa yang harus dijadikan untuk menghasilkan didikan yang berkualitas, jawabannya adalah kurikulumnya Imam Nawawi. Kurikulumnya Imam Nawawi kalau kita ingin menghasilkan didikan yang berkualitas, didikan yang terakui. Imam Nawawi itu diakui bukan oleh orang biasa saja, bahkan oleh selevel ulama luar biasa di zamannya, Imam Adz-Dzahabi dan seterusnya, diakui oleh para ulama. Berikutnya, ya kita sudah selesaikan tentang gelar. Tenang, masih jam 9. Ya, jangan lihat jam. Ketika berumur 10 tahun, Syekh Hasan bin Yusuf Az-Zarkashi melihat Imam Nawawi dipaksa bermain oleh teman-temannya. Namun Imam Nawawi yahrub, lari, menghindar, wa yabki, nangis, liikrahihim, karena tidak suka diajak main. Tidak suka diajak main. Syekh mengatakan, Syekh siapa namanya tadi? Syekh Yasin mengatakan, innahu yurja an yakun a'lam ahla zamanihi. Jadi ketika melihat Imam Nawawi tidak suka main, tidak suka diajak main dan nangis malah ketika diajak main, maka beliau ini berdoa, Syekh Yasin ini berdoa apa? Sesungguhnya orang ini, anak ini diharapkan menjadi a'lam, orang yang paling pintar, wa azhad, orang yang paling zuhud, wa yantafi'un nas bihi, dan orang yang bermanfaat untuk manusia. Untuk manusia. Pelajarannya. Tadi Imam Nawawi apa kisahnya? Beliau tidak suka diajak main. Beliau nangis ketika diajak main. Pelajarannya, teman-teman yang dimuliakan Allah,
Inilah sebabnya mengapa Imam Nawawi mampu mencapai tingkat paling tinggi dari hasil sebuah pendidikan yang luar biasa. Satu, karena Imam Nawawi tidak suka main, itu yang pertama. Dari kecil aja udah gak suka main. Dua, beliau dari kecil saja sudah cinta ilmu. Yang ketiga, beliau dari kecil saja sudah dekat dengan ahli ilmu. Maka pantas beliau memiliki tingkat ilmu yang tinggi. Kita sudah usia balik 20 tahun, gimana kita dengan ilmu? Gimana kita dengan bermain? Masih suka main? Gak bakalan jadi ahli ilmu kalau kita masih suka main. Ya, gak bakalan jadi ahli ilmu kalau kita gak cinta ilmu, kalau kita gak cinta ulama. Gak bakalan. Ini Imam Nawawi dari kecil aja udah gak suka main. Inilah yang kedua ya, pelajaran yang kedua. Inilah kurikulum yang harus dipakai. Ini kurikulum yang harus dipakai dalam dunia pendidikan kalau ingin menghasilkan anak yang berkualitas. Apa kurikulumnya? Bikin kurikulum agar anak tidak suka main. Coba gimana caranya? Antum sebagai nantinya akan berdiri menjadi pejabat-pejabat di dunia pendidikan, sudah persiapkan belum kurikulum agar anak tidak suka main? Siapkan sekarang. Siapkan kurikulum dalam dunia pendidikan. Lebih-lebih dalam dunia pendidikan anak antum sendiri. Gimana caranya men-setting anak kita tidak suka berbuat yang sia-sia, yang itu bisa melalaikan dari ilmu. Gimana caranya? Lah, yang kedua, bikin kurikulum agar anak cinta ilmu. Gimana caranya? Yang ketiga, bikin kurikulum agar anak sangat dekat dengan ulama. Nah, ini kita belajar dari ulama, dari Imam Nawawi itu nggak apanya, ini belajarnya. Jadi belajar dari sirah itu bukan sekedar tadi hanya menambah wawasan, hanya supaya kita tergabung kagum, bukan itu saja. Tapi ini yang kita ingin dapatkan. Sekarang kan sudah mulai tergerak ya kan? Sudah mulai tergerak ketika belajar biografi Imam Nawawi. Iya. Ini tugas antum teman-teman. Ya, tugas antum, tugas kita. Jangan sematkan, jangan apa tuh namanya ya, bukan sematkan. Jangan taruh lah gitu ya, jangan taruh visi ini pada orang lain. Jangan mengharapkan orang lain lah, jangan mengharapkan ustadz yang lain, jangan mengharapkan ahli ilmu yang lain. Sudah ada kok di ulama, sudah ada kok ustadz itu. Jangan mengharapkan orang lain. Bicara kepada kita diri sendiri. Ya. Karena tugas peradaban itu bukan hanya tugasnya Ustadz Fulan, bukan hanya tugas Ustadz Abdul Somad, bukan hanya tugas Ustadz Firanda, bukan hanya tugas Ustadz Adian Musaini, bukan tugas para ustadz itu yang kita kenal. Tugas peradaban itu tugas kita bareng-bareng semua. Dan salah satu tugas kita agar muncul peradaban yang begitu sangat dimuliakan dan dihormati itu adalah tugas kita apa? Membuat kurikulum bagaimana anak-anak generasi kita ke depan tidak suka main, tidak suka sesuatu yang sia-sia, lebih cinta ilmu dan lebih dekat dengan ulama. Itu gimana kurikulumnya? Pikirin. Kalau nggak bisa mikir, ya paling tidak jangan berbuat sesuatu yang sia-sia, tolong sekali. Sering ngantuk, sering tidur, itu berbuat sia-sia itu. Maka kalau sudah seperti itu berbuatlah ya agar tergerak loh, agar kita ini punya andil, punya sumbangsi untuk menghadirkan cahaya Islam di muka bumi ini. Lah kalau kita kurang semangat menghafal Quran, itu artinya kita menyumbang keruntuhan Islam.
Kalau kita nggak semangat menghafal Quran, ngantuk ketika Quran dibacakan, itu artinya kita sedang menyumbang keruntuhan Islam. Pun juga sebaliknya, kalau kita semangat dengan Quran dan seterusnya, itu berarti kita sedang menyumbang kebangkitan Islam. Bukan kepada siapa-siapa lagi. Ya. Hasil antum semangat menghafal Quran bahkan sampai selesai 30 juz itu hasilnya akan dirasakan oleh kita bareng-bareng, oleh kita sama-sama sebagai umat Islam. Berikutnya, Wulida al-Imam An-Nawawi fi qaryati Nawa. Imam Nawawi lahir di salah satu Korea, salah satu kampung namanya Nawa. Min abawain solihain, dari kedua orang tua yang solih. Itu sebabnya kenapa Imam Nawawi menjadi hebat, karena orang tuanya solih. Orang tuanya solih. Lihat kesolehan daripada orang tuanya Imam Nawawi. Ya, nanti kita coba bacakan. Pantas Imam Nawawi jadi orang soleh, orang hebat itu karena orang tuanya juga begitu. Kita mau mengharapkan apa sih generasi kita ke depan? Kita mau mengharapkan apa anak-anak kita ke depan nanti? Lah, kita aja begini masih seperti ini. Hari ini masih suka tidur, masih suka sesuatu yang tidak berguna. Gimana anak kita nanti itu seperti apa? Ya, hasilnya seperti kita, nggak akan beda. Wallah, nggak akan beda. Wallahil azim, nggak akan beda dengan kita. Walamma balaghal ashirah min umrihi bada'a fi hifdzil Quran. Ketika usia beliau sampai pada 10 tahun, al-ashirah, 10 tahun beliau menghafal Al-Quran. 10 tahun menghafal Al-Quran. Wa qiraa'ah al-fiqh, lalu dilanjutkan dengan membaca fikih. Ala ba'di ahli ilmi hunaka, kepada siapa Imam Nawawi belajar Al-Quran? Kepada siapa Imam Nawawi belajar ilmu fikih? Kepada ahli ilmu yang ada di Koryah itu. Kepada ahli ilmu yang ada di Koryahnya Imam Nawawi, yang ada di kampungnya Imam Nawawi. Oke, coba kita lihat. Ini pelajaran mahal sekali, yang antum mungkin tidak ngeh dan antum tidak bisa dapatkan di pelajaran yang lain, di pembahasan yang lain. Apa pelajaran? Yang pertama, ini sebabnya mengapa Imam Nawawi menjadi hebat. Ini sebabnya mengapa Imam Nawawi itu mencapai tingkat ilmu tertinggi itu. Satu, karena beliau dari kecil sudah hafal Quran itu. Dua, dari kecil sudah paham agama, sudah ngerti agama dari kecil. Kita paham agama usia berapa tahun? Kita hafal Quran berapa tahun? Iya. Apakah dengan kualitas ilmu Quran kita seperti ini belum menjadikan kita taubat? Belum menjadikan kita ini termotivasi? Taubatlah teman-teman, taubat. Kita ini sudah terlambat. Ya. Yang kedua, inilah kurikulum yang harus dipakai jika mau pendidikan kita menghasilkan anak yang berkualitas, anak didik yang berkualitas. Apa kurikulumnya? Yang pertama, dalam belajar itu kurikulumnya adalah mendatangi dan menghabisi dulu ilmu terdekat. Ini antum pahami dulu ya. Dalam belajar itu kurikulumnya adalah mendatangi dulu dan menghabisi dulu ahli ilmu terdekat. Imam Nawawi dapat ilmu fikih, ilmu hadis itu dari mana tadi? Dari Koryahnya. Tentu yang pertama dari keluarganya. Maka ini kurikulum Imam Nawawi. Kenapa hebat itu? Karena Imam Nawawi menghabisi dulu ilmu dari guru-guru yang ada di kampungnya.
Ini ahli ilmu di kampung, belum kita belajar kepada beliau, kita sudah loncat ke mana gitu. Ini bukan adab dalam berilmu, salah kaprah dalam berilmu. Alhamdulillah ya Allah, saya ya memang karena didikan guru, karena didikan orang tua ya. Itu ketika masih kecil tuh, walaupun waktu kecil ya, yang namanya masih kecil ya, suka main, suka nonton gitu. Terus didesak, belajar. Alhamdulillah selama saya masih kecil, itu guru-guru yang ada di kampung saya sudah saya belajar sama beliau, ilmu-ilmu mereka, ibu-ibu beliau. Baik itu baca Qur'annya, ilmu apanya begitu. Jadi semua ahli ilmu yang ada di kampung saya itu sudah saya jambangi, sudah saya datangi. Begitu memang kurikulumnya kalau mau jadi ahli ilmu seperti Imam Nawawi. Tentu dimulai dari keluarga dulu. Tentu dimulai dari keluarga, ayah, ibu. Sudah selesai belum mempelajari ilmunya ayah? Ilmu yang dimiliki oleh ayah kita sudah selesai belum ilmu yang dimiliki oleh ibu kita? Nah ini celakanya, ya celakanya lagi ayah kita, ibu kita, orang tua kita mana mau mengajari kita ilmu. Gilirannya mengajar kita malah bentak-bentak, gilirannya marah-marah gitu. Baik, yang kedua, kurikulum pendidikan itu dimulai dari hafalan Quran. Imam Nawawi tadi itu dimulai dari Quran dulu. Lalu berikutnya adalah ilmu agama. Ya, berikutnya. Pada tahun 649, yaitu kisaran usia beliau 18 tahun, qadima ma'a abihi ila Dimashq listikmali tahsilihi ilmi fi madrasati Darul Hadith. Pada usia 18 tahun, beliau baru mendatangi Damaskus. Damaskus itu dulu adalah ibu kota. Jadi ketika 18 tahun itu baru Imam Nawawi keluar dari kampungnya, mendatangi ahli ilmu di luar kampungnya. Di usia berapa tahun? 18 tahun, yaitu di madrasah Darul Hadith namanya, yaitu yang bernama Ar-Rawahiyah namanya, Madrasah Ar-Rawahiyah. Wahya malasiqoh lil Masjidil Umawi. Dan madrasahnya Imam Nawawi ini berdekatan, berhimpitan dengan Masjid Al-Umawi. Pelajarannya langsung saja. Pelajarannya bahwa belajar itu harus di kampus atau tempat belajar yang berdekatan dengan masjid. Jadi yang namanya sekolah kalau jauh dari masjid nggak akan menghasilkan ilmu. Seperti Imam Nawawi, kalau sekolahnya jauh dari masjid, gitu. Yang kedua, peran orang tua nih. Peran orang tua dalam pendidikan anak itu harus terus berlanjut sampai memilih kampus anaknya, sampai memilih tempat belajar anaknya. Itu harus ada peran dari orang tua. Jadi orang tua itu jangan sampai cuek dengan kampus mana yang dipilih oleh anaknya, dengan sekolah mana yang dipilih oleh anaknya. Ya. Ini berarti sang bapak karena soleh, berarti dia mengerti tentang ilmu pendidikan gitu. Nah, maka kita diajari oleh bapaknya Imam Nawawi. Apa itu? Sekolah itu bukan hanya memperhatikan murid, tapi juga memperhatikan siapa? Memperhatikan orang tua muridnya. Iya. Jadi yang diperhatikan oleh guru bukan hanya anak muridnya, bukan. Tapi yang diperhatikan oleh guru adalah
orang tua muridnya. Orang tua muridnya itu. Karena bagaimana ceritanya ayahnya Imam Nawawi bisa sampai mendatangi bareng dengan Imam Nawawi kampusnya, yaitu Darul Hadis tadi. Itu kalau bukan karena bapaknya Imam Nawawi ngerti dengan ilmu pendidikan anak, itu kalau bukan ilmu itu yang beliau punya, nggak akan mau. Ngapain jauh-jauh gitu ya, datang ke mana gitu. Udah aja kamu nak sendiri, udah dewasa kan, udah 18 tahun kok. Nah gitu. Enggak, ini Imam Nawawi dijajak istilahnya, diantar oleh bapaknya. Agar apa? Dan pastinya Imam Nawawi kan ingin ya, bapaknya Imam Nawawi ingin kan, ini sekolahnya kayak apa, guru-gurunya seperti apa, ilmu apa yang diajari, kan pastinya ingin itu. Agar jangan salah anaknya nanti itu mempelajari ilmu-ilmu dari sekolahnya, jangan sampai salah. Jangan sampai salah belajar dari guru yang salah. Ya. Okay. Maka kalau ingin menghasil ini dalam dunia pendidikan, kalau ingin menghasilkan sebuah generasi yang hebat seperti Imam Nawawi itu, maka yang diperhatikan oleh sekolahan bukan hanya muridnya, tapi juga orang tua muridnya, ya, tapi juga dalam orang tua muridnya. Kemudian terakhir ya, karena sudah masuk jam 19, kita akan bahas berikutnya tentang kesungguhan Imam Nawawi dalam ilmu. Imam Nawawi ini mengatakan, wa baqaitu sanataini lam adha janbi alal ard. Aku menetap selama 2 tahun. Aku menetap belajar selama 2 tahun. Selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan badanku, tidak pernah meletakkan menyandarkan badanku di atas bumi. Itu artinya selama 2 tahun posisi beliau, posisi beliau ketika 2 tahun itu hanya duduk, atau kalau nggak duduk berdiri, atau kalau nggak berdiri beliau jalan. Nggak pernah begini. Kan begini namanya janbi itu, menyandarkan jam itu ya, janbi ini ke atas lantai untuk tidur maksudnya. Jadi tidurnya nggak pernah senderan begini di atas kasur kayak kita. 2 tahun loh, bayangin. Terus tidurnya beliau gimana dong? Badruddin mengatakan rahimahullah an-naumihi, tentang cara tidurnya Imam Nawawi selama 2 tahun. Idza ghalabani an-naum istannadat idza ghalabani an-naum istannadtu ilal kutub lahdha. Jadi kalau rasa ngantuk mengalahkan beliau, saking ngantuknya beliau menyandarkannya ke kutub, ke buku. Tapi lahdha, cuma sebentar untuk menghilangkan ngantuknya. Ya. Wahajarahu an-naum illa an ghalabihi. Beliau itu selalu menghindar dari tidur kecuali kalau benar-benar ngantuk. Dan kalau ngantuk pun beliau tidak tidur seperti tadi itu, tapi tidurnya menyandarkan di atas buku. Kuat gak kita 2 tahun begitu? Gak kuat. Nah ini ya, generasi emas itu harus punya kekuatan fisik yang tidak sembarangan itu. Apalagi misal
Qutbuddin mengatakan rahimahullah, annahu kana la yudhi' lahu waqtan fi laili wala nahar illa wadhifah minal ishtighali bil ilmi. Imam Nawawi itu tidak pernah la yudhi', tidak pernah menyia-nyiakan satu waktu pun dalam sehari semalam, fi laili wala nahar, dalam sehari semalam, kecuali apa? Illa fi wadhifati minal ishtighali bil ilmi, kecuali untuk menyibukkan diri dengan ilmu. Hatta innahu idza fi dhihabihi fit thariq wa iyabihi, sampai ketika beliau ini di sebuah perjalanan, dari mulai beliau berangkat sampai pulang lagi, beliau keadaannya hanya satu, yaitu fi tikrar mahfudhah wa muthala'ah. Yang beliau lakukan adalah hanya satu, yaitu mengulang-ulang hafalan dan menelaah ilmu. Jadi kalau beliau ada perlu apa gitu ya, ada perlu apa yang itu harus keluar dari darul hadisnya itu. Kalau kita keluar dari pesantren, kalau kita keluar dari kompleks, itu selama beliau keluar di jalan itu yang beliau lakukan adalah menghafal ilmu, mengulang maksudnya, tikrar, mengulang ilmu sampai balik lagi. Kita ngapain kalau lagi jalan? Ngomongnya bercanda pasti kan? Iya. Ya. Itu Imam Nawawi itu. Kita bisa sulit. Ya, karena kita masih belum merasakan kecintaan dengan ilmu seperti Imam Nawawi. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, fisik yang kuat itu harus kita jadikan sebagai kurikulum nantinya ke depan, bagaimana menghadirkan fisik-fisik yang kuat untuk ilmu. Nah, Imam Nawawi 42 tahun itu kan bukan usia muda kan? Bukan usia tua, 42 tahun. Tapi sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa hebatnya hari ini itu karena memang begini cara belajarnya. Beliau cuma menghabiskan ilmu dalam hidupnya itu, menghabiskan untuk ilmu. Maka wajar 42 tahun sudah bisa menulis banyak kitab. Masih muda tapi sudah punya guru-guru yang banyak sekali. Ya. Oke, itu saja ya tentang kisah Imam Nawawi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita sentilan agar serius kembali untuk menghadirkan citra rasa ilmu dalam diri kita dan di lingkungan kita. Citra rasa ilmu dalam diri kita dan dalam lingkungan kita. Untuk apa? Untuk kebesaran Islam di kemudian hari. Karena kebesaran Islam itu ditentukan sebesar apa cinta masyarakatnya dengan ilmu. Ya, begitu saja. Karena sudah mau jam 9:30, mohon maaf. Kita masuki berikutnya ke pembahasan ke majelis tasmi. Pada petugas kami persilakan.